Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pembahasan soal terkait dengan tugas pada pekan ke-6. Untuk soalnya sendiri, ini bisa dilihat pada Jamboard, atau saya akan tulis ulang. Jadi ini masih terkait dengan limbah radioaktif. Kita tahu bahwa pada soal sebelumnya, limbah radioaktif itu memiliki konduktivitas termal KRW sebesar 20 watt per meter Kelvin. Nah, limbah ini disimpan pada suatu kontainer berbentuk silinder. Kali ini bentuknya adalah silinder, bukan berbentuk spherical. Jadi simpan pada kontainer silinder. Dan silindernya ini adalah silinder hollow, artinya dia bolong di tengah. Di mana materialnya adalah stainless steel. Dengan konduktivitas thermal stainless steel adalah 15 watt per meter Kelvin. Nah, kemudian kontainer ini, kalau saya gambarkan, kurang lebih ilustrasinya seperti ini. Nah, dia memiliki radius dalam atau inner radius. Ini adalah inner radius, di mana inner radiusnya adalah 0,5 meter dan radius luarnya atau outer radiusnya RO ini adalah 0,6 meter. Dan karena dia bahan radioaktif, di dalamnya terdapat kalor yang dibangkitkan dengan laju perpindahannya secara volumetrik Q dot, di mana Q dot-nya itu besarnya adalah 10 pangkat 5 watt per meter kubik. Pada bagian luar silinder ini didinginkan dengan udara, di mana udara memiliki koefisien heat transfer 1000 watt per meter kuadrat Kelvin dengan suhu ambien atau lingkungannya adalah 25 derajat Celcius. Jadi kurang lebih ini adalah ilustrasi dari soal kita. Yang pertanyaan pertama di sini adalah kita harus menentukan suhu pada bagian luar kontainer. Atau TSO. Jadi saya akan bahas dulu suhu pada bagian kontainer terlebih dahulu. Jadi yang seperti sudah saya jelaskan, bahwa kita harus gunakan energi balance, yaitu adalah energi yang dihasilkan atau heat generation, ini akan sama dengan energi yang keluar. Atau ini sama saja seperti Q dot yang dibangkitkan dikalikan dengan volumenya sama dengan Q konveksinya. Kita tuliskan Q dot-nya dikalikan volume, di mana volumenya adalah volume untuk silinder. Berarti P R I. Kenapa pakai RI atau dalam? Karena posisi limbah radioaktif yang menghasilkan panas itu ada di bagian dalam. Jadi RI kuadrat dikalikan dengan L. Ini sama dengan sama dengan konveksi yang di bagian luar ketika dia diinginkan oleh udara. Berarti ini adalah H dikalikan dengan A ya. A-nya itu adalah selimut dari silinder atau 2V RO, kita pakai jari-jari luar dikalikan dengan L dikalikan dengan TSO. Ini yang akan kita cari dikurangi dengan T infinite. Sehingga apabila kita atur persamaan ini, kita akan mendapatkan persamaan TSO
ini sama dengan T infinite ditambah Q dot dikali RI kuadrat dibagi 2H dikalikan dengan R0. Sekarang tinggal kita lakukan substitusi masing-masing nilainya, di mana T infinite atau suhu udaranya yang mendinginkan adalah 25 derajat Celcius. Kemudian ditambah Q dot adalah 10 pangkat 5. Kemudian RI-nya adalah 0,5. Di sini kita kuadratkan dibagi 2 dikali H-nya adalah 1000 dan dikalikan R0-nya 0,6. Jika kita hitung TSO-nya atau suhu di bagian luar kontainer, kita akan mendapatkan hasilnya adalah 45,83 derajat Celcius. Ini adalah suhu untuk bagian luar. Pertanyaan berikutnya adalah kita harus menghitung suhu di bagian dalam kontainer atau suhu pada TSI. Di sini kita gunakan persamaan laju perpindahan pada saat konduksi ini akan sama dengan laju perpindahan pada saat konveksi. Di mana konduksi kita gunakan persamaan pada silinder. Ini adalah 2PL K stainless steel dikali TSI minus TSO dibagi logaritma natural atau ln dari RO dibagi dengan RI. Ini sama dengan laju perpindahan konveksinya, yang mana dia adalah H dikalikan dengan A 2PR0L dikalikan dengan TSO min T infinite atau suhu lingkungannya, di mana fluida berada. Persamaan di atas ini dapat kita tuliskan setelah kita atur posisinya menjadi TSO ditambah H dikalikan RO dikalikan ln dari RO dibagi RI dikalikan dengan TSO min T infinite, kemudian kita bagi dengan konduktivitas thermal dari stainless steel. Sekarang tinggal kita substitusikan nilainya, di mana TSO adalah 45,83 ditambah H-nya adalah 1000, kemudian R0-nya adalah 0,6 dikalikan ln 0,6 dibagi 0,5, kemudian dikali 45 dikurangi 25 ya, kurang lebih adalah 20,83. Kemudian baru dibagi dengan konduktivitas thermal stainless steel yaitu 15. Hasilnya jika Anda hitung, kita akan mendapatkan suhu pada bagian dalam silinder adalah 197,74 derajat Celcius. Ini adalah untuk jawaban yang B-nya. Berikutnya, untuk pertanyaan yang ketiga, yang C-nya. Pada pertanyaan C, kita harus menentukan suhu pada center line. Pada center line ini, artinya di saat T ketika R-nya sama dengan 0 atau benar-benar di tengah silinder. Untuk menyelesaikannya, saya akan menurunkan. Yang pertama kita punya persamaan ini ya, persamaan panasnya, persamaan difusi untuk arah radial. Ini dapat ditulis 1 per R dikali D dr dikalikan R dt dr ditambah Q dot dibagi K, di mana K-nya ini adalah K atau konduktivitas thermal untuk bahan radioaktif, radioactive waste, ini sama dengan 0. Kita lakukan pertama, kita pindahkan ruas
Q dot bagi KRW ini ke sebelah kanan. Lalu setelah kita pindahkan, kita kalikan dengan R kuadrat. Jadi kita kalikan R kuadrat, sehingga kita bisa dapatkan persamaan yang baru adalah DDR dikalikan R kuadrat DT DR sama dengan minus Q dot R kuadrat dibagi KRW. Lalu persamaan ini kita integralkan. Kita integralkan, bentuknya menjadi D R kuadrat DT DR. Ini sama dengan minus integral Q dot R kuadrat KRW DR. Karena sisi yang sebelah kiri diintegralkan terhadap ini, maka hasilnya adalah dirinya sendiri. Sedangkan sisi sebelah kanan diintegralkan terhadap DR. Yang akan kita dapatkan ini adalah R kuadrat DT DR sama dengan minus Q dot R pangkat 3 dibagi 3 KRW ditambah suatu konstanta. Anggap saja ini adalah persamaan pertama. Setelah kita dapatkan persamaan pertama ini, apa yang perlu kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita lakukan integral sekali lagi. Jadi kita integralkan sekali lagi. Ini kita integralkan R kuadrat DT. Ini sama dengan minus integral Q dot R pangkat 3 dibagi 3 KRW ditambah C1 DR. R kuadratnya kita pindah ruas, sehingga di ruas sebelah kiri kita hanya akan punya DT. Karena integral terhadap DT, nilai R kuadrat ini dapat kita pindahkan karena dia seperti suatu konstan. Oke, maka sebelah kirinya ini menjadi Q dot R dibagi 3 KRW plus C1 per R kuadrat. Ini kita integralkan terhadap DR. Maka hasil dari integral ini adalah suatu persamaan distribusi temperatur. Atau TR sama dengan minus Q dot R kuadrat dibagi 6 KRW minus C1 dibagi R ditambah C2. Setelah kita dapatkan persamaan ini, saya tuliskan ini sebagai persamaan yang kedua, kita terapkan syarat batas. Syarat batas yang pertama adalah turunan suhu terhadap posisi atau DT DR ketika nilai R-nya sama dengan 0, ini sama dengan 0. Artinya di titik tengah centerline itu tidak ada gradien atau tidak ada perubahan suhu. Nah, terapkan syarat batas ini pada persamaan pertama. Persamaan 1. Kita akan terapkan. Oke, saya akan tulis ulang persamaan yang pertama, ya. Ini adalah R kuadrat DT per DR. Ini sama dengan minus Q dot R pangkat 3 KRW ditambah C1. Jadi syarat batasnya ini ya, syarat batasnya. Artinya, ketika kita punya seperti ini, maka nilai ini sama dengan 0, nilai R kuadrat juga sama dengan 0 ya. Dan
nilai dari R pangkat 3 juga sama dengan 0. Maka otomatis kita bisa mendapatkan nilai dari C1. C1-nya sama dengan 0. Setelah kita menerapkan syarat batas ini, kita terapkan lagi syarat batas yang kedua. Nah, syarat batas yang kedua adalah nilai dari T distribusi temperatur pada posisi RI atau ketika dia berada di jari-jari dalam, maka ini akan sama dengan nilainya dengan TSI yang nilainya sudah kita ketahui. Nah, syarat batas kedua ini kita terapkan pada persamaan kedua. Sehingga persamaan kedua ini adalah TR-nya itu kita ganti ketika nilainya RI ya, TRI. Ini akan sama dengan TSI. Ini akan sama dengan minus Q dot RI kuadrat dibagi 6 KRW plus C2. Atau nilai dari C2 ini sama dengan TSI plus Q dot RI kuadrat dibagi 6 KRW. Nah, setelah itu kita dapatkan nilai C1 dan nilai C2. Maka kita substitusikan nilai C1 dan nilai C2 ke persamaan 2. Maka bisa kita dapatkan persamaan distribusi temperatur yang baru ini sama dengan TSI plus Q dot dibagi 6 KRW dikalikan RI kuadrat min R kuadrat. Ini adalah bentuk persamaan distribusi temperaturnya setelah kita substitusi nilai C1 dan nilai C2-nya. Maka untuk mengetahui suhu pada center line atau pada R sama dengan 0, kita substitusikan TR sama dengan 0. Misalkan ini adalah persamaan 3, kita substitusikan ke persamaan 3. Sehingga bisa kita tuliskan TSI plus Q dot dibagi 6 KRW. Ini RI-nya dikuadratkan karena nilai R-nya sama dengan 0 atau dikurangi 0 ya. Lalu kita substitusikan nilainya masing-masing. Di mana nilai TSI-nya kita sudah tahu yaitu 197,74. Q dot-nya adalah 10 pangkat 5. RI-nya adalah 0,5, ini kita kuadratkan, lalu kita bagi 6 kali 20, yaitu konduktivitas termal dari radioaktif phase. Sehingga hasilnya di sini adalah 406,07 derajat Celcius. Baik, kurang lebih itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini. Untuk Jamboardnya ini, silakan kalian bisa lihat pada link di deskripsi. Terima kasih telah mendengar penjelasan saya. Sampai jumpa pada pembahasan solusi tugas berikutnya.